Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Cakap-Cakap, masih bersama saya Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Baik, Mas, tadi sudah disinggung soal harapan terhadap Mas Ahaye ini. Mungkin boleh dong Mas diceritakan soal target demokrasi dari Partai Demokrat, khususnya di tahun 2024, dan target pribadi Mas Ahaye. Seperti apa sih? Sederhananya begini Mbak Jihan, kalau boleh saya punya mimpi mimpi besar. Ada yang mengatakan ambisi, tapi kalau saya lebih optimis saja, mengatakan bahwa tujuan kami tujuan yang optimistis. Tentu tidak mudah dan harus dilakukan dengan kerja keras. Kami berharap Partai Demokrat bisa kembali menduduki papan atas. Papan atas itu berarti 3 besar dalam ranking partai politik dalam sebuah pemilu. Mudah-mudahan bisa terjadi, dan termasuk juga jika ada kesempatan-kesempatan yang baik bagi kader-kader utama kami untuk bisa lebih sukses lagi menjadi anggota-anggota dewan, baik di tingkat pusat DPR RI maupun di provinsi serta kabupaten kota. Karena dengan semakin banyak wakil rakyat dari Partai Demokrat, kami bisa lebih melakukan hal-hal yang positif, ikut mewarnai pengambilan kebijakan, keputusan, termasuk juga membantu rakyat kita. Nah, selain itu kita tahu 2024 ada ajang lain, yaitu misalnya pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah setelahnya. Kita juga berharap ada kandidat dari Partai Demokrat yang bisa ikut dalam kompetisi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Mudah-mudahan kalau semakin banyak juga kader atau figur utama Partai Demokrat yang berkiprah baik dalam eksekutif nasional maupun eksekutif daerah, juga akan semakin banyak yang bisa kita lakukan. Tapi sejauh ini sudah ada ancang-ancang yang dilakukan mungkin Mas untuk persiapan kontestasi itu? Saya melihat persiapan itu sepanjang masa. Hari ini terus tentunya kami melakukan konsolidasi. Di samping itu realitas politik Indonesia ini kan dibutuhkan elektabilitas. Artinya harus semakin dikenal. Betul. Dan semakin disukai oleh masyarakat kita. Nah, itu juga nggak mudah dan tidak murah untuk bisa dikenal dan disukai. Artinya segala upaya harus dilakukan, termasuk juga mempersiapkan kader-kader kita sebagai calon-calon anggota legislatif yang juga harus turun ke bawah. Memang tantangannya hari ini Mbak Jihan adalah situasi pandemi ini masih menyulitkan banyak politisi untuk bisa lebih menjangkau masyarakat di akar rumput. Tapi saya mengatakan tidak boleh kemudian putus asa karena masih banyak cara lainnya untuk bisa menyentuh masyarakat, termasuk menyampaikan narasi dan substansi perjuangan kita. Kalau berbicara dengan komunikasi dengan pihak-pihak lain itu juga harus dilakukan, komunikasi dengan parpol-parpol lain juga sudah mulai ya. Harus. Sebetulnya sebelum Prahara kemarin kami juga sudah melakukan silaturahmi yang saya anggap sebagai bentuk dari komunikasi politik, tapi juga komunikasi untuk berbicara urusan kebangsaan. Dan ini harus dilakukan setiap saat, dan ke depan tentunya harus semakin intensif lagi. Harus continue begitu ya Mas? Harus continue, betul. Oke, baik. Nah Mas Agus, di situasi seperti ini begitu ya, kan calon-calon dengan elektabilitas tinggi mayoritas tidak memiliki partai begitu ya, dan juga kepala-kepala daerah yang potensial pun terancam kehilangan panggung dengan adanya batalnya revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Tanggapannya seperti apa sih Mas Agus? Bagi saya yang jelas demokrasi kita harus tetap terjaga. Kita tahu ya, Pilkada 2022, 2023 itu kan ditiadakan. Per hari ini ditiadakan. Semua diundur ke 2024. Tetapi ada satu permasalahan yang kritis yang perlu kita kritisi bersama, dalam arti apakah memang patut ketika Pilkada itu ditiadakan, kemudian selama 1 bahkan ada yang 2 tahun sebuah daerah, provinsi, kabupaten kota yang dipimpin oleh mereka yang tidak mendapatkan mandat dari rakyat. Seharusnya kan dalam rezim demokrasi yang kita anut hari ini, semua pemimpin daerah itu harus berdasarkan pilihan langsung rakyatnya. Nah, kalau ada 2 bahkan lebih dari 2 tahun seorang yang tidak mendapatkan mandat langsung dari rakyat tadi,
akhirnya harus mengambil kebijakan-kebijakan strategis, tentu menurut saya keluar dari semangat demokrasi itu sendiri, keluar dari semangat election itu sendiri. Jadi ini yang perlu kita kritisi bersama. Baik. Nah Mas, kalau bicara soal peta koalisi ke depan, kalau menurut Mas Agus sendiri akan seperti apa sih nantinya? Saya selalu beranggapan bahwa politik itu serba cair ya, the art of possibilities. Jadi semuanya mungkin. Saya melihat banyak peluang, walaupun terlalu dini kalau kita bisa katakan 2021 ini terlalu dini kalau kita mencoba memetakan koalisi seperti apa. Tapi bisa saja kembali seolah-olah terbelah dua seperti 2019 dan 2014 atau menjadi lebih cair seperti potret 2009 ada 3 poros kekuatan atau bahkan 2004 itu 5 poros gitu. Nah, ini harus kita lihat. Tetapi kalau presidential threshold-nya masih di angka 20%, maka rasa-rasanya sulit untuk punya lebih dari 3 poros. Sebanyak-banyaknya menurut saya akan terkonsentrasi menjadi 3 kekuatan besar, sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tentu para tokoh politik, termasuk partai-partai politik ini sudah bisa atau mulai membaca kira-kira dengan siapa mereka bisa berkoalisi ke depan. Tentu berbicara koalisi politik itu selalu berbasis pada kepentingan yang sama. Betul. Jadi common interest-nya apa? Kepentingan yang sama. Ya mungkin juga faktor-faktor pendukungnya adalah kesamaan ideologi, kesamaan visi misi, platform, program, dan lain-lain. Tapi lagi-lagi harus ada common interest-nya di mana, termasuk chemistry-nya. Oleh karena itu, fase yang baik bagi siapapun 2 tahun ke depan ini untuk saling mencari kira-kira paling tepat, paling nyaman berpartner dengan siapa. Paling cocok rasanya cocok sama dengan siapa siapa. gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah Mas, masih soal 2024 nih. Kalau kita bicara angka, jumlah pemilih milenial ini diperkirakan ya Mas, mencapai angka 60%. Ini Yeah. kan angkanya cukup tinggi ya, sangat tinggi justru. Yeah. Nah ini kira-kira strategi apa sih yang sudah disiapkan sejauh ini? Iya, ini pertanyaan yang bagus sekali karena benar Mbak Jihan, komposisi pemilih muda, pemilih pemula yang pertama kali akan memilih dan juga pemilih muda. Mereka yang terkategori generasi milenial dan juga generasi Z itu jumlahnya makin tebal, makin besar. Tadi dikatakan 60%. Artinya semua partai politik termasuk kami Partai Demokrat harus punya strategi khusus ya untuk memenangkan hati pikiran dan suara anak muda. Nah bagi saya cukup sederhana prinsipnya, walaupun prakteknya tidak mudah ya. Betul. Karena memenangkan hati dan pikiran itu membutuhkan ya segala upaya begitu dengan berbagai kreativitas. Tapi yang jelas kita harus ketahui apa yang diinginkan anak muda. Anak muda itu Misalnya apa Mas? masa depannya harus jelas. Artinya dia berbicara pendidikan, kemudian lapangan pekerjaan. Setelah itu dia ingin punya kemandirian, kemudian dia ingin punya kesempatan untuk berekspresi, mengeksplor dirinya dan dunianya. Nah, semua yang diinginkan dan diharapkan anak muda itu harus bisa kita address, harus bisa kita jawab dengan ya bisa dikatakan harapan-harapan yang lebih baik untuk generasi muda ke depan. Nah, anak muda kita kan juga makin lama makin kreatif, makin kritis dan tidak mudah begitu saja mengikuti orang tuanya begitu. Oleh karena itu komunikasinya juga Mbak Jihan ini harus pas. Jangan sampai substansinya bagus, tapi komunikasinya jadul, komunikasinya nggak relevan gitu. Ya? Akhirnya juga dianggap tidak penting dan tidak menarik bagi mereka. Nah ini juga membutuhkan kreativitas kita. Jadi saya mengatakan jangan sampai kita punya narasi yang bagus, tapi cara penyampaian kita nggak pas, dianggap ini kuno nih, nggak bagus nih, nggak usang. Padahal ini tujuannya bagus begitu. Jadi harus selalu ketemu cara-cara kreatif untuk menjangkau pikiran dan hati anak muda.